Selamat pagi para dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami ke kelompok 5 yang beranggotakan Devina Frederika sebagai ketua, dan saya sendiri, Victor Pascal-Diaga, sebagai anggota, akan mempresentasikan mengenai chapter 18, yaitu Long Term Financing, mengenai kasus Blitz. Ringkasan kasus Blitz sedang mempertimbangkan pendirian anak perusahaan di Thailand untuk memproduksi Speedo, yaitu produk utama Blitz. Pada rapat terakhir Dewan Direksi Blitz, para direktur memilih untuk mendirikan anak perusahaan di Thailand karena tingkat kontrol yang relatif tinggi. Perkiraan awal pabrik dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendirikan anak perusahaan di Bangkok itu sekitar 550 juta baht Thailand. Karena nilai tukar baht saat ini adalah 0,023 dolar, berarti biaya dalam dolar yaitu 12,65 juta dolar. Blitz saat ini memiliki 2,65 juta dolar tersedia dalam bentuk tunai untuk menutupi sebagian dari biaya. Sisa dolar 10 juta atau senilai dengan 434.782.609 baht bagaimanapun harus diperoleh dari sumber lain. Bold menyadari Blitz adalah perusahaan yang relatif kecil dengan sahamnya tidak banyak. Saham Blitz saat ini sedang undervalue karena ekspansi perseroan ke Thailand belum dipublikasikan secara luas. Karena pertimbangan ini, Bold lebih memilih pembiayaan utang daripada ekuitas untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan pabrik Thailand. Selanjutnya, Benhot telah mengidentifikasi dua alternatif pembiayaan hutang. Yang pertama, menerbitkan not denominasi dalam yen senilai 10 juta atau menerbitkan not yang nilainya setara dengan kira-kira 10 juta baht. Di tahun kelima, nilai nominal notes akan menjadi dilunasi bersamaan dengan pembayaran bunga tahunan terakhir. Not dalam mata uang yen tersedia dengan kenaikan 125.000 yen, sedangkan baht denominasi not diterbitkan dengan keterlipatan 50.000 baht. Sejak not dalam mata uang baht diterbitkan secara bertahap 50.000 baht, maka BRICS baru mengeluarkan sebesar 8.696 baht. Selanjutnya, ketika nilai tukar saat ini yen dalam baht sebesar 0,34 Thailand baht per yen, maka kebutuhan BRICS untuk mendapatkan sisa uang sebesar 10 juta dolar diperoleh dari 434 Thailand baht dibagi dengan 0,34 Thailand baht, maka dihasilkan sebesar 1,2 miliar yen. Karena NOS dalam mata uang yen akan diterbitkan dengan kelipatan 125.000 yen, maka BRICS harus mengeluarkan sebesar 10.000 NOS dalam mata uang yen. Penelitian HOT menunjukkan bahwa BRICS harus menawarkan tingkat kupon kira-kira 10% pada not dalam mata uang yen. Sebaliknya, BRICS dapat menerbitkan not dalam mata uang baht dengan tingkat kupon dari 15%. BRICS akan menggunakan arus kas dihasilkan oleh anak perusahaan Thailand untuk membayar bunga atas not dan pembayaran kembali pokok pinjaman dalam 5 tahun. Meskipun BRICS dapat mendanai dengan tingkat kupon yang lebih rendah dengan menerbitkan not dalam mata uang yen, Benhot menduga bahwa tingkat pembiayaan efektif untuk not yen denominasi sebenarnya lebih tinggi daripada not dalam mata uang baht. Ini karena perkiraan untuk nilai masa depan dari yen menunjukkan aplikasi yen di masa depan. Walaupun nilai tepat yen di masa depan tidak pasti, Bold menyusun distribusi probabilitas berikut untuk presentase perubahan tahunan yen versus baht. Presentase perubahan tahunan yen terhadap baht sebesar 0% memiliki probabilitas 20%. Lalu presentase perubahan tahunan yen versus baht 2% memiliki probabilitas sebesar 50%. Dan untuk yang terakhir, presentase perubahan tahunan yen versus baht sebesar 3% memiliki probabilitas 30%. Selanjutnya kita beralih pada pertanyaan pertama. Mengingat BRICS mengharapkan untuk menggunakan arus kas yang dihasilkan oleh anak perusahaan Thailand untuk membayar bunga dan pokok wesel, apakah efektif biaya pendanaan the baht denominated notes dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar? Apakah biaya pembiayaan efektif dari catatan dalam mata uang yen dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar dan bagaimana? Selanjutnya, pada jawaban pertanyaan pertama, menurut kelompok kami, baht denominated notes tidak dipengaruhi oleh pergerakan dari nilai tukar, karena BRICS langsung menggunakan cash flow yang berasal dari anak perusahaan di Thailand untuk membayar interest dan principal dari notes. Oleh karena itu, financing cost Blitz dari baht denominated notes adalah coupon rate sebesar 15%, sedangkan untuk yen denominated notes akan
dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar, karena Blitz harus mengonversikan BAT ke yen terlebih dahulu sebelum membayar interest dan principal dari notes. Jika yen mengalami apresiasi terhadap BAT, maka Blitz akan mengeluarkan lebih banyak BAT untuk membayar interest dan principal, sehingga financing cost Blitz dari yen denominated notes berupa coupon rates menjadi sebesar 10%. Selanjutnya, pada pertanyaan kedua, buatlah spreadsheet untuk menentukan tahunan biaya persentase pembiayaan efektif dari notes yen denominasi yang diterbitkan di masing-masing dari 3 skenario untuk nilai masa depan dari yen. Apakah yang kemungkinan bahwa biaya pendanaan untuk penerbitan vessel dengan mata uang yen lebih tinggi daripada biaya untuk penerbitan vessel dengan mata uang baht? Nah, pertama kali untuk jawaban pertanyaan nomor 2, kami menghitung annual interest expense yang diperoleh dari 1,2M dikali dengan 10%, yaitu coupon rate, akan diperoleh senilai 125 juta US dollar. Pada asumsi pertama, yaitu nilai yen berubah 0% terhadap BAT setiap tahunnya. Oleh karena itu, pembayaran atas Japanese yen pada tahun 1, 2, dan 3, 4 kita tuliskan 125 juta, sedangkan pada tahun kelima 1375. Untuk berhubung ini asumsinya 0%, maka forecasted exchange rate of Japanese yen in baht itu nilainya sama atau stagnan pada 0,34. Setelah itu kita dapat mengkalikan antara 125 juta dikali 0,34, maka akan diperoleh payment in baht yaitu 43, 48, 250 sama terus sampai pada tahun keempat. Sedangkan pada tahun kelima diperoleh hasil 478, 260, 750. Selanjutnya yaitu asumsi kedua, yaitu nilai yen berubah 2% terhadap BAT setiap tahunnya. Pada tahun pertama, 2, 3, dan 4, kita tetap tuliskan yaitu nilai 125 juta, dan kelima juga kita tuliskan 1375. Sedangkan yang berubah di sini yaitu pada forecasted exchange rates of Japanese yen in baht, yaitu yang naik 2% setiap tahunnya. Pada tahun pertama yaitu 0,35, pada tahun kedua naik 2% yaitu 0,36, pada tahun ketiga naik 2% yaitu 0,39, lalu naik 2% lagi pada tahun keempat yaitu 0,37, pada tahun kelima juga naik 2% yaitu 0,38. Setelah itu kita kalikan dari payments in Japanese yen dengan forecasted exchange rate of Japanese yen in baht pada setiap tahunnya. Berikut payments in baht-nya yaitu pada tahun pertama, 2, 3, dan 4, dan kelima. Untuk asumsi yang ketiga yaitu nilai yen berubah sebesar 3% terhadap baht setiap tahunnya. Hal ini sama saja perhitungannya dengan asumsi yang kedua dan pertama tadi. Yang berubah di sini hanya pada tingkat forecasted exchange rate of Japanese yen in baht. Pada tahun pertama naik 3%, pada tahun kedua juga naik 3%, tahun ketiga naik 3%, tahun keempat naik 3%, tahun kelima naik 3%, sehingga diperoleh 0,4. Lalu kita juga menghitung payments in baht-nya yang diperoleh dari payments in Japanese yen dikalikan dengan forecasted exchange rate of Japanese yen in baht. Masing-masing tahun diperoleh nilai masing-masing. Financing cost setiap tahun berdasarkan 3 skenario yang berbeda, yaitu nilai yen tidak mengalami perubahan. Nilai yen berubah 2% terhadap baht dan nilai yen berubah 3% terhadap baht adalah berturut-turut 10%, 12%, dan 13%. Oleh karena itu, probabilitas annual financing cost dari yen denominated notes lebih tinggi daripada annual financing cost dari baht denominated notes. Selanjutnya, pada pertanyaan ketiga, dengan menggunakan spreadsheet, tentukan perkiraan biaya persentase pembiayaan aktif tahunan yang diharapkan dari penerbitan notes dalam mata uang yen. Bagaimana expected financing cost dibandingkan dengan expected financing cost of the baht denominated notes? Berikut ini ada jawaban dari pertanyaan nomor 3 tadi. Pada skenario pertama, yaitu effective financing percentage cost-nya 10%, dengan probabilitas atau dengan probability sebesar 20%, maka kita peroleh hasil 2% yang diperoleh dari 10% dikalikan 20%. Pada skenario kedua, kita memperoleh hasil 6% yang diperoleh dari effective financing percentage cost yaitu senilai 20% dikali dengan probabilitasnya yaitu 50%. Lalu pada skenario 3, kita memperoleh hasil 3,9%
yang diperoleh dari 13% dikalikan dengan 30%. Sehingga apabila kita jumlahkan semua yang pada di komponen paling kanan, maka kita akan memperoleh nilai 11,9%. Jika dibandingkan dengan menerbitkan bad denominated notes yang sebesar 15%, maka financing cost yen denominated notes masih lebih rendah. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang keempat, berdasarkan jawaban Anda atas pertanyaan sebelumnya, menurut Anda apakah Blitz harus menerbitkan note dalam mata uang yen atau baht? Jawaban kelompok kami, berdasarkan hasil perhitungan pada nomor yang ketiga, maka Blitz lebih baik menerbitkan yen denominated notes. Meskipun yen denominated note akan dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar, namun hasil dari expected annual effective financing cost masih lebih rendah daripada Blitz harus menerbitkan baht denominated notes. Selanjutnya yang pertanyaan kelima, apakah yang menjadi trade-off? Financing cost dalam mata uang baht dapat diketahui secara pasti karena Blitz menggunakan pendapatan dalam mata uang baht untuk membayar financing cost. Sedangkan financing cost dalam yen tidak dapat diketahui secara pasti karena Blitz harus menukarkan terlebih dahulu baht dengan yen dan nilai tukarnya dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Konklusi dari kelompok kami yaitu, berdasarkan kasus di atas dapat disimpulkan bahwa Blitz jika ingin menerbitkan yen denominated notes, maka pembayaran financing cost dapat dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar. Namun jika Blitz ingin menerbitkan baht denominated note, maka financing cost dapat diketahui secara pasti karena tidak dipengaruhi oleh nilai tukar. Berdasarkan hasil perhitungan dengan mempertimbangkan adanya probabilitas apresiasi nilai tukar yen terhadap baht, maka financing cost untuk menerbitkan yen denominated notes menjadi 12%, di mana lebih kecil daripada Blitz harus menerbitkan baht denominated notes yang memiliki financing cost sebesar 15%. Rekomendasi dari kelompok kami yang dapat kami berikan adalah Blitz secara wajib harus menghitung kembali setiap segala skenario yang memungkinkan terjadi ke depannya, terlepas dari nilai 2% dan 3% tadi terhadap kenaikan mata uang yen. Apabila hal tersebut dilakukan, maka segala bentuk keputusan yang akan terbentuk di masa mendatang akan lebih akurat dan relevan terhadap kondisi nyata di pasar. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.